Kau tidak sampai di sini karena kebetulan. Ada tarikan halus yang tidak bisa dijelaskan oleh logika, seperti angin yang tidak terlihat tetapi mampu menggeser daun, seperti arus yang tidak tampak tetapi mampu menuntun kapal. Pada jam yang tepat, pada detik yang tepat, semesta menyingkap satu celah kecil agar pesan ini bisa melintasi ruang batinmu. Dan ketika pesan ini menyentuhmu, itu bukan karena kamu lemah. Itu karena kamu peka. Itu karena ada bagian di dalam dirimu yang selama ini terjaga, yang selama ini mendengar getaran yang orang lain abaikan. Jiwa terpilih, dengarkan dengan hening yang dalam. Biarkan kata-kata ini masuk seperti air ke tanah yang retak, seperti cahaya ke ruangan yang lama tertutup. Ini bukan pesan untuk menakutimu. Ini pesan untuk mempersiapkanmu, untuk mengembalikan kewaspadaanmu, untuk menyalakan pelita batinmu, agar kamu berjalan dengan mata terbuka, bukan dengan mata yang dipaksa percaya. Sudah berminggu-minggu, bahkan mungkin lebih lama, tanda-tanda berputar mengitari hidupmu. Kadang bentuknya halus, rasa tidak nyaman tanpa sebab, dada yang tiba-tiba berat padahal hari tampak biasa, pikiran yang sulit diam padahal tubuh lelah, mimpi yang meninggalkan bekas seperti aroma hujan di pakaian, kejadian kecil yang berulang seperti semesta sedang mengetuk pintu yang sama. Kadang bentuknya lebih nyata, sikap orang berubah tanpa penjelasan, kata-kata yang terdengar manis tetapi terasa dingin, tatapan yang terlalu lama, kehadiran yang membuat ruangan terasa sempit, dan ketegangan yang tidak pernah benar-benar pergi meski kamu sudah mencoba berpura-pura tidak apa-apa. Ini bukan imajinasimu, ini bukan kamu yang berlebihan, ini adalah indera batinmu yang sedang bekerja. Ini adalah kewaspadaan halus yang sudah ditanamkan dalam perjalanan jiwamu. Ada saatnya jiwa terpilih, ketika semesta memberi tanda bukan untuk membuatmu panik, tetapi untuk membuatmu siap. Karena ada momen di mana sesuatu yang lama tersembunyi mulai naik ke permukaan. Bukan karena kamu memburu-burunya, tetapi karena waktunya sudah tiba. Ada sosok dekat dalam lingkaranmu. Seseorang yang pernah berada di jarak yang cukup dekat untuk memengaruhi suasana, cukup dekat untuk menyentuh keputusan, cukup dekat untuk mengganggu arah. Wajahnya bisa terlihat wajar, kata-katanya bisa terdengar sopan, rutinitasnya bisa tampak normal. Ia bisa tertawa di momen yang tepat, bisa bersikap tenang di hadapan banyak orang, bisa memainkan peran yang terlihat rapi. Tetapi di dalamnya ada badai yang tidak semua orang bisa lihat. Ada sesuatu yang berkumpul di balik permukaan, seperti awan gelap yang menumpuk perlahan tanpa suara, menunggu saatnya pecah. Dan yang lebih penting, jiwa terpilih. Ada energi yang tidak selaras yang pernah dibiarkan terlalu dekat. Energi yang memakan tenangmu pelan-pelan. Energi yang membuatmu ragu pada dirimu sendiri. Energi yang membuatmu memikul beban yang bukan milikmu. Energi yang membelokkan cahaya di matamu sampai kamu mempertanyakan apa yang sebenarnya kamu rasakan. Semesta tidak menyingkap hal-hal seperti ini tanpa alasan. Karena ada fase dalam perjalanan jiwa ketika kebenaran tidak lagi bisa disimpan sebagai bisik-bisik. Kebenaran akan mencari jalannya sendiri. Kebenaran akan menggoyangkan pintu yang dikunci rapat. Kebenaran akan membuat sesuatu yang disembunyikan terasa semakin berat bagi yang menyembunyikannya. Dan ketika waktunya tiba, topeng retak bukan karena kamu menghantamnya, melainkan karena topeng itu tidak sanggup menahan bobot kebenaran yang menekan dari dalam. Jiwa terpilih, jangan terburu-buru untuk menafsirkan semua ini sebagai perang yang harus kamu menangkan. Jangan terburu-buru menjadi penyelamat. Jangan terburu-buru menjadi hakim. Karena pesan ini bukan memintamu untuk menyerang. Pesan ini memintamu untuk menjaga diri, untuk berdiri di cahaya batinmu, untuk memasang batas yang suci, untuk menguatkan proteksi energi, untuk memegang kendali atas ruang hidupmu. Ada orang yang hidupnya dibangun di atas sandiwara, dan sandiwara selalu membutuhkan penonton yang ragu. Sandiwara selalu membutuhkan korban yang lelah. Sandiwara selalu membutuhkan orang baik yang terus memaafkan sampai lupa melindungi dirinya sendiri. Tetapi kamu
Jiwa terpilih sudah terlalu jauh berjalan untuk kembali tidur. Kamu sudah terlalu banyak belajar untuk kembali menutup mata. Kamu sudah terlalu banyak bertahan untuk kembali menyerahkan kendali kepada yang tidak tulus. Dengarkan ini. Bukan semua yang tersenyum adalah aman. Bukan semua yang lembut adalah murni. Bukan semua yang memanggilmu dengan kata-kata hangat membawa niat hangat. Ada yang mahir mengemas niat menjadi bahasa. Ada yang mahir membungkus manipulasi menjadi perhatian. Ada yang mahir membalut kendali menjadi kepedulian. Dan yang berbahaya bukan mereka yang terang-terangan memusuhi, melainkan mereka yang datang dengan tangan terbuka tetapi menyimpan jarum di balik kain. Kamu mungkin pernah merasakan itu. Kamu mungkin pernah merasakan percakapan yang membuatmu pulang dengan pikiran kacau padahal tidak ada pertengkaran. Kamu mungkin pernah merasakan pertemuan yang membuatmu lelah padahal kamu tidak melakukan banyak hal. Kamu mungkin pernah merasakan bahwa setelah dekat dengan seseorang, kamu menjadi lebih ragu, lebih kecil, lebih takut salah, lebih sering meminta maaf meski kamu tidak tahu apa salahmu. Itu tanda, itu sinyal, itu jejak energi. Jiwa terpilih, ini saatnya kamu kembali mengenali bahasa tubuh batinmu. Karena tubuhmu tidak bohong, napasmu tidak bohong, dada yang mendadak sesak ketika sebuah nama disebut, pikiran yang mendadak gelisah ketika pesan masuk, tidur yang mendadak pecah-pecah setelah bertemu seseorang. Itu bukan drama. Itu adalah sistem perlindunganmu yang sedang mencoba memberitahu. Ada sesuatu yang tidak selaras. Dan sekarang, semesta mempertegasnya. Semesta menyalakan lampu-lampu kecil agar kamu tidak lagi menyepelekan tanda. Ada pergeseran, ada penyingkapan, ada konsekuensi yang bergerak. Bukan karena kamu meminta keburukan, tetapi karena setiap energi yang menipu pada akhirnya akan berhadapan dengan cermin. Dan cermin itu tidak bisa disuap, cermin itu tidak bisa digertak. Cermin itu hanya memantulkan apa adanya. Ingat ini, jiwa terpilih. Ketika kebenaran mulai muncul, biasanya kebisingan juga ikut muncul. Ketika penutup mulai terbuka, biasanya ada upaya terakhir untuk menutupnya kembali. Ketika kebohongan mulai runtuh, biasanya ada drama yang dibuat agar perhatianmu terpecah. Ketika manipulasi mulai kehilangan kuasa, biasanya pelakunya berubah peran. Dari yang memegang kendali menjadi yang mengaku paling terluka. Dari yang menekan menjadi yang menangis paling keras. Dari yang mengatur menjadi yang pura-pura tidak mengerti. Itu pola. Itu bukan hal baru. Itu hanya terlihat baru bagi orang yang baru mulai sadar. Jiwa terpilih, kamu harus berdiri tenang. Tenang bukan berarti pasif. Tenang berarti kamu memegang pusat dirimu. Tenang berarti kamu tidak memberi energimu pada provokasi. Tenang berarti kamu tidak terpancing untuk membuktikan apapun kepada siapapun. Tenang berarti kamu tidak ikut menari di panggung yang dibuat untuk menjatuhkanmu. Karena ada hal suci di depanmu. Ada fase baru yang menunggu, tetapi fase baru itu tidak bisa dihuni oleh energi lama. Ruang baru tidak bisa diisi oleh residu kebingungan. Pintu baru tidak bisa dibuka jika tanganmu masih menggenggam sesuatu yang mengikat. Maka perhatikan baik-baik. Pesan ini bukan tentang mengutuk seseorang. Pesan ini tentang melepaskan dirimu dari simpul yang tidak terlihat. Pesan ini tentang memutus pola yang membuatmu terus menanggung. Pesan ini tentang mengembalikan dirimu pada garis takdir yang lebih bersih. Ada masa ketika kamu bertanya mengapa banyak hal terasa tertahan. Mengapa langkahmu terasa berat meski kamu sudah berusaha? Mengapa niat baikmu seperti tidak menemukan jalan? Mengapa rencana yang kamu susun seperti selalu ada gangguan kecil yang entah dari mana? Mengapa kamu sering merasa lelah tanpa sebab? Jiwa terpilih, kadang penahan itu bukan nasib buruk. Kadang penahan itu adalah simpul energi. Hubungan yang menguras, lingkungan yang tidak selaras, interaksi yang membuat cahaya batinmu mengecil. Dan sekarang simpul itu sedang dilonggarkan. Bukan dengan cara yang selalu lembut. Kadang semesta melonggarkan simpul dengan mengguncang. Kadang semesta membersihkan ruang dengan membongkar.
Kadang semesta menyelamatkanmu dengan cara yang membuatmu terkejut, tetapi tetap saja maksudnya penyelamatan. Maksudnya pembebasan. Maksudnya pengembalian. Jiwa terpilih, mulai dari hal yang paling sederhana, lindungi ruang batinmu. Jangan lagi memaksa dirimu hadir di tempat yang membuatmu merasa kecil. Jangan lagi memaksa dirimu menjelaskan perasaanmu kepada orang yang selalu memelintirnya. Jangan lagi memaksa dirimu memberi kesempatan berulang kepada pola yang sama. Karena kesempatan yang diberikan kepada pola yang tidak berubah bukan kebaikan, itu kelalaian terhadap dirimu sendiri. Mulai dengarkan ritme energi. Ada orang yang setelah kamu berbicara dengannya, kamu merasa ringan. Ada orang yang setelah kamu berbicara dengannya, kamu merasa keruh. Ada orang yang setelah bertemu, kamu merasa jernih. Ada orang yang setelah bertemu, kamu merasa lelah dan bersalah. Itu bukan kebetulan, itu petunjuk. Dan ingat, jiwa terpilih. Tidak semua jarak adalah kebencian. Jarak bisa menjadi bentuk kasih tertinggi kepada diri sendiri. Jarak bisa menjadi bentuk hormat pada hidupmu. Jarak bisa menjadi cara semesta menjaga jalurmu agar tidak tercemar lagi. Sekarang, ada sesuatu yang perlu kamu pahami dengan lembut. Ketika sesuatu yang tersembunyi akan terbuka, seringkali kamu akan diuji dengan rasa ingin tahu. Kamu akan diuji dengan dorongan untuk memeriksa, mengintip, menggali, membaca ulang, membuka kembali pesan lama, melihat ulang foto, memutar ulang percakapan di kepala. Itu jebakan halus. Karena rasa ingin tahu yang tidak dijaga akan membuatmu kembali terhubung pada energi lama. Jiwa terpilih. Kamu tidak perlu kembali ke masa lalu untuk membuktikan bahwa masa lalu memang tidak sehat. Kamu tidak perlu menelusuri ulang luka untuk meyakinkan dirimu bahwa luka itu nyata. Kamu tidak perlu memegang bara agar yakin bara itu panas. Kamu sudah tahu, tubuhmu sudah tahu, jiwamu sudah tahu. Maka pilihlah tindakan yang halus namun tegas. Bersihkan ruangmu. Bukan hanya ruang fisik, tetapi juga ruang energi. Rapikan hal-hal yang memicu. Singkirkan hal-hal yang menarikmu kembali. Bukan dengan marah, bukan dengan drama, tetapi dengan ketenangan seorang jiwa yang sadar bahwa hidupnya berharga. Bersihkan kata-kata yang kamu ucapkan pada dirimu sendiri. Hentikan kalimat-kalimat yang menyalahkan dirimu. Aku seharusnya tahu. Aku bodoh. Aku terlalu percaya. Tidak, jiwa terpilih. Kamu bukan bodoh. Kamu hanya pernah mencintai dengan tulus. Kamu hanya pernah berharap dengan jernih. Kamu hanya pernah mencoba melihat kebaikan. Dan itu bukan dosa. Itu adalah kualitas hati. Yang perlu kamu lakukan sekarang bukan menghukum hatimu, tetapi memberi hatimu batas. Batas adalah bentuk proteksi. Batas adalah pagar suci. Batas adalah cara semesta mengajari jiwa terpilih untuk tidak lagi menjadi sumber energi gratis bagi mereka yang tidak menghargai. Karena ada orang yang tidak mencari hubungan. Mereka mencari akses. Ada yang tidak mencari kedekatan. Mereka mencari kendali. Ada yang tidak mencari cinta. Mereka mencari panggung. Dan ketika kamu tidak lagi memberi panggung, mereka akan membuat keributan agar kamu kembali melihat ke arah mereka. Jiwa terpilih, jika dalam waktu dekat kamu mendengar cerita-cerita yang berubah, jika kamu melihat orang mulai berbisik, jika kamu merasakan suasana menjadi aneh, jika ada yang mencoba mengundangmu untuk ikut membahas, ikut menilai, ikut menghakimi, ingat pesan ini. Jangan serahkan energimu ke arus yang ingin menarikmu turun. Diam yang suci adalah kekuatan. Diam yang suci bukan takut. Diam yang suci adalah kendali. Diam yang suci adalah tanda bahwa kamu tidak perlu membuktikan apapun. Kebenaran tidak membutuhkan teriakan. Kebenaran punya gravitasinya sendiri. Kebenaran akan menemukan jalan ke permukaan seperti minyak di atas air. Dan ketika penyingkapan terjadi, kamu mungkin akan melihat orang-orang yang sebelumnya tampak kuat mulai goyah. Kamu mungkin akan melihat topeng-topeng yang selama ini dipercaya mulai retak. Kamu mungkin akan melihat sebuah kisah yang selama ini disepakati mulai runtuh. Jangan kaget, jiwa terpilih.
Ini bukan kehancuran tanpa makna. Ini adalah pembalikan yang membuat keseimbangan kembali. Ini adalah penataan ulang. Ini adalah koreksi semesta. Namun ada satu hal yang harus kamu jaga. Jangan sampai penyingkapan membuatmu berubah menjadi kasar. Jangan sampai kebenaran membuatmu lupa kelembutanmu. Kamu tidak perlu menjadi gelap untuk melawan gelap. Kamu hanya perlu menjadi terang dan tetap terang. Kamu tidak perlu menjadi tajam untuk mengalahkan tajam. Kamu hanya perlu menjadi jernih dan tetap jernih. Kekuatan jiwa terpilih bukan pada kemampuan membalas. Kekuatan jiwa terpilih ada pada kemampuan tidak menjadi seperti yang melukainya. Ada pada kemampuan tetap waras ketika orang lain ingin membuatnya gila. Ada pada kemampuan tetap lembut tanpa menjadi lemah. Ada pada kemampuan tetap tegas tanpa menjadi kejam. Sekarang, dengarkan bagian yang sangat penting ini. Proteksi energi bukan sekadar konsep. Proteksi energi adalah praktik harian. Dan praktik harian itu dimulai dari hal-hal kecil yang kamu anggap sepele. Mulai dari napasmu. Setiap kali kamu merasa gelisah tanpa sebab, tarik napas panjang, lalu hembuskan perlahan. Bayangkan kamu sedang mengembalikan energimu yang tercecer sepanjang hari. Bayangkan kamu sedang menarik kembali serpihan-serpihan dirimu yang tertinggal di percakapan yang melelahkan, di pikiran yang berputar, di rasa takut yang kamu serap. Katakan dalam batin, energi milikku kembali padaku, yang bukan milikku kembali ke asalnya. Mulai dari tubuhmu. Minum air bukan hanya karena tubuh perlu, tetapi karena air membawa pesan pembersihan. Mandi bukan hanya untuk bersih fisik, tetapi sebagai ritual pelepasan energi yang menempel. Saat air menyentuh kulitmu, bayangkan ia membawa turun semua residu, kata-kata yang menusuk, tatapan yang menekan, keraguan yang dipinjamkan. Biarkan semuanya turun, biarkan semuanya pergi. Mulai dari ruangmu, buka jendela jika bisa. Biarkan udara bergerak. Udara yang bergerak membantu energi yang stagnan untuk pergi. Rapikan tempat tidurmu. Bereskan sudut yang berantakan. Bukan karena kamu harus sempurna, tetapi karena ruang yang tertata memberi sinyal pada batin. Aku aman, aku memegang kendali. Mulai dari pilihanmu. Pilih percakapan yang menumbuhkan, bukan yang menguras. Pilih orang yang jujur, bukan yang licin. Pilih aktivitas yang menguatkan, bukan yang membuatmu tenggelam dalam kecemasan. Pilih waktu hening, karena hening adalah tempat di mana intuisi berbicara jelas. Jiwa terpilih, kamu sedang memasuki fase kebangkitan kesadaran. Dan kebangkitan itu sering terasa seperti kehilangan bagi mata yang masih tertidur. Orang akan berkata kamu berubah. Ya, kamu berubah. Kamu berubah menjadi dirimu yang lebih sadar. Kamu berubah menjadi dirimu yang lebih kuat. Kamu berubah menjadi dirimu yang tidak lagi mudah diputar. Kamu berubah menjadi dirimu yang tidak lagi menjadi tempat sampah bagi emosi orang lain. Dan perubahanmu akan memicu banyak hal. Perubahanmu akan membuat beberapa orang nyaman pergi. Perubahanmu akan membuat beberapa orang marah. Perubahanmu akan membuat beberapa orang mencoba menarikmu kembali ke versi lama. Tetapi kamu tidak datang sejauh ini untuk kembali ke awal. Kamu tidak melalui malam-malam berat untuk kembali tidur. Ada sesuatu yang akan terjadi pada orang yang energinya tidak selaras itu. Bukan karena kamu mengutuk, tetapi karena hukum keseimbangan bergerak. Setiap tindakan meninggalkan jejak. Setiap kebohongan punya tanggal kedaluarsa. Setiap manipulasi akan bertemu titik runtuh. Dan ketika titik runtuh itu tiba, biasanya ia datang tanpa bisa dihentikan oleh siapapun. Jiwa terpilih, jangan jadikan itu tontonan yang kamu nikmati. Jadikan itu pelajaran yang menguatkan batasmu. Jadikan itu tanda bahwa semesta menjaga jalurmu. Jadikan itu momen untuk semakin menancapkan kaki pada tanah yang stabil. Integritas, ketenangan, kewaspadaan, dan keberanian. Keberanian bukan berarti kamu harus melawan semua orang.
Keberanian berarti kamu berani berkata tidak pada yang tidak selaras. Keberanian berarti kamu berani menutup pintu tanpa menunggu orang lain setuju. Keberanian berarti kamu berani menyelamatkan dirimu tanpa merasa bersalah. Karena rasa bersalah sering dipakai sebagai tali. Orang yang tidak tulus sering menenun rasa bersalah agar kamu kembali memberi akses. Mereka akan membuatmu merasa jahat ketika kamu memasang batas. Mereka akan membuatmu merasa egois ketika kamu memilih hening. Mereka akan membuatmu merasa tidak berperasaan ketika kamu memilih pergi. Tetapi jiwa terpilih, ingat ini. Batas bukan kebencian. Batas adalah kebijaksanaan. Sekarang kamu mungkin bertanya, bagaimana aku menjalani hari-hari setelah ini? Jalani dengan ritme sederhana. Lakukan hal-hal biasa dengan kesadaran luar biasa. Cuci piringmu dengan napas yang tenang. Berjalanlah sebentar, walau hanya beberapa langkah. Rapikan barang-barangmu dengan lembut. Kerjakan tugasmu satu persatu. Rutinitas yang stabil menenangkan sistem batin. Ketika badai di luar ramai, rutinitas di dalam menjadi jangkar. Jangan memaksakan dirimu memahami semuanya sekaligus. Ada pengetahuan yang datang bertahap, seperti fajar yang tidak langsung terang, tetapi perlahan menghapus gelap. Ada kebenaran yang baru terasa utuh setelah beberapa hari, setelah beberapa peristiwa, setelah beberapa kalimat yang tiba-tiba klik. Dan ketika klik itu terjadi, kamu akan mengerti mengapa selama ini kamu merasa terhambat. Kamu akan mengerti mengapa beberapa hal tidak jadi terjadi. Kamu akan mengerti mengapa beberapa pintu tertutup. Kamu akan mengerti mengapa beberapa orang menjauh. Kamu akan mengerti bahwa semesta bukan menolakmu, semesta melindungimu. Jiwa terpilih, ada bagian yang paling halus namun paling penting. Jangan biarkan peristiwa ini membuatmu curiga pada semua orang. Jangan biarkan penyingkapan membuatmu menutup hatimu selamanya. Kamu tidak diciptakan untuk hidup dengan kecurigaan. Kamu diciptakan untuk hidup dengan kebijaksanaan. Kebijaksanaan berbeda dengan kecurigaan. Kecurigaan membuatmu gelisah. Kebijaksanaan membuatmu tenang. Kecurigaan membuatmu mencari musuh di mana-mana. Kebijaksanaan membuatmu mengenali pola tanpa kehilangan damai. Kecurigaan membuatmu keras. Kebijaksanaan membuatmu tegas namun lembut. Maka, biarkan hatimu tetap lembut, tetapi jangan lagi tanpa pagar. Biarkan cintamu tetap ada, tetapi jangan lagi tanpa syarat bagi yang tidak layak dipercaya. Biarkan niat baikmu tetap hidup, tetapi jangan lagi dipakai sebagai pintu masuk manipulasi. Kamu akan melihat, setelah ruangmu bersih, setelah batasmu tegak, setelah energimu kembali, ada hal-hal yang mulai bergerak lebih cepat. Ada peluang yang dulu seret, mulai lancar. Ada inspirasi yang dulu redup, mulai menyala. Ada tidur yang dulu gelisah, mulai pulih. Ada tawa yang dulu terasa jauh, mulai mendekat. Karena begini, jiwa terpilih. Ketika energi pengganggu keluar, ruang menjadi luas. Dan ruang yang luas adalah undangan bagi hal-hal suci untuk masuk. Hal suci itu tidak selalu berupa kejadian besar. Kadang hal suci datang sebagai ketenangan yang tiba-tiba. Kadang hal suci datang sebagai perasaan ringan yang tidak kamu rasakan bertahun-tahun. Kadang hal suci datang sebagai pertemuan kecil yang hangat. Kadang hal suci datang sebagai keputusan tegas yang membuatmu akhirnya bisa bernapas. Ada juga bagian lain dari perjalanan ini, duka. Duka yang datang bukan karena kamu ingin kembali, tetapi karena kamu manusia. Kamu bisa merasa lega sekaligus sedih. Kamu bisa merasa bebas sekaligus kehilangan. Kamu bisa merasa benar sekaligus tetap merindukan versi yang kamu bayangkan. Itu tidak membuatmu lemah. Itu membuatmu hidup. Itu membuatmu utuh. Dan semesta tidak memintamu menekan duka. Semesta memintamu melewati duka tanpa kembali ke penjara lama. Biarkan dukamu mengalir, tetapi jangan biarkan dukamu mengarahkanmu kembali. Biarkan hatimu menangis, tetapi jangan biarkan hatimu membuka pintu yang sudah semesta tutup demi keselamatanmu. Karena ada ruang di depan, ruang yang lebih bersih. Ada versi dirimu yang lebih tenang. Ada langkahmu yang lebih stabil. Ada panggilan batin yang lebih jelas.
Dan panggilan batin itu tidak bisa kamu dengar jika kamu terus menoleh ke belakang. Maka sekarang, jiwa terpilih, dengarkan bisik yang paling jernih. Kamu dipanggil untuk bangkit, bukan bangkit untuk pamer, bukan bangkit untuk membuktikan, bangkit untuk kembali menjadi dirimu, bangkit untuk mengingat bahwa kamu berharga, bangkit untuk menghormati hidupmu sendiri, bangkit untuk berjalan tanpa beban yang bukan milikmu. Dan jika di hari-hari mendatang ada yang mencoba mengacak-acak ketenanganmu, ingat kalimat ini. Ketenanganku lebih mahal daripada pembuktian. Ulangi itu lagi. Ulangi dengan elegan, ulangi dengan tegas. Karena orang yang ingin menguasaimu akan selalu menukar ketenanganmu dengan drama, tetapi kamu tidak lagi bertransaksi dengan drama. Ada juga kemungkinan jiwa terpilih bahwa orang yang merasa kehilangan kendali atasmu akan mencoba mendekat lagi dengan wajah yang berbeda. Mereka akan menggunakan nostalgia. Mereka akan menggunakan rasa bersalah. Mereka akan menggunakan kata-kata manis yang dulu berhasil. Mereka akan menggunakan janji-janji yang terdengar mengharukan. Tetapi kamu bukan lagi dirimu yang dulu. Kamu telah melewati penyingkapan. Kamu telah melihat pola. Kamu telah merasakan sinyal. Kamu telah berdiri di ambang kebangkitan. Maka jawabannya bukan kebencian. Jawabannya adalah batas. Batas yang sunyi. Batas yang tidak perlu diumumkan. Batas yang tidak perlu diperdebatkan. Batas yang tetap berdiri meski ada air mata, meski ada amarah, meski ada cerita-cerita yang diputar. Jiwa terpilih. Perlindungan energi juga berarti kamu berhenti menjelaskan dirimu kepada orang yang tidak berniat memahami. Kamu berhenti memohon agar dilihat dengan adil oleh orang yang hidupnya dibangun di atas permainan. Kamu berhenti menunggu pengakuan dari orang yang hanya memberi pengakuan ketika itu menguntungkan mereka. Kamu tidak lagi menjadi tempat persidangan. Kamu tidak lagi menjadi panggung. Kamu menjadi rumah bagi dirimu sendiri. Rumah yang pintunya kamu pegang, rumah yang kamu jaga, rumah yang tidak semua orang boleh masuk. Dan sekarang, ada hal yang harus kamu lakukan dalam batinmu. Kembalikan kedaulatanmu. Banyak jiwa terpilih tidak jatuh karena kurang kuat. Mereka jatuh karena terlalu sering menyerahkan kedaulatan kepada orang lain. Mereka membiarkan orang lain menentukan nilai mereka, menentukan suasana mereka, menentukan arah mereka. Mulai hari ini, kembalikan itu. Kembalikan keputusanmu. Kembalikan fokusmu. Kembalikan batasmu. Kembalikan keyakinanmu. Kembalikan keberanianmu. Katakan dalam batin, aku memegang hidupku. Aku memilih siapa yang berhak dekat. Aku memilih apa yang kubiarkan memengaruhi. Aku memilih apa yang kubiarkan tinggal. Dan ketika kamu mengatakan itu, bukan sekadar kata. Itu adalah perintah energi. Itu adalah deklarasi. Itu adalah garis baru yang kamu tarik. Jiwa terpilih, ada kebangkitan spiritual yang akan terasa seperti pergantian udara. Seperti setelah hujan panjang, udara jadi lebih segar. Seperti setelah ruangan lama dibuka, cahaya masuk. Seperti setelah beban berat diturunkan, bahu terasa ringan. Tetapi bersiaplah. Setelah pembersihan, biasanya ada kekosongan sementara. Dan kekosongan itu bukan hukuman. Itu ruang pemulihan. Itu ruang penataan ulang. Itu ruang agar kamu tidak langsung mengisi tempat yang baru dengan kebiasaan yang lama. Jangan buru-buru mengisi. Jangan buru-buru mencari pengganti. Jangan buru-buru menutup sepi. Karena sepi yang suci adalah tempat di mana kamu bertemu dirimu sendiri lagi. Dan di sana kamu akan tahu. Kamu baik-baik saja tanpa drama. Kamu bernapas tanpa tekanan. Kamu bisa tenang tanpa harus selalu waspada terhadap permainan. Di sana juga, jiwa terpilih. Kamu akan mulai mengenali bentuk hubungan yang benar. Bukan hubungan yang membuatmu merasa harus membuktikan. Bukan hubungan yang membuatmu takut salah. Bukan hubungan yang membuatmu terus meminta maaf. Tetapi hubungan yang membuatmu menjadi lebih jernih, lebih kuat, lebih lembut. Hubungan yang menghormati batas, menghormati keheningan, menghormati pertumbuhan.
Dan ketika hubungan seperti itu datang, kamu akan siap. Kamu tidak akan lagi tertarik pada kilau yang kosong. Kamu tidak akan lagi terpikat oleh performa. Kamu tidak akan lagi terseret oleh kata-kata besar tanpa konsistensi. Kamu akan melihat dengan mata batin yang terlatih. Kamu akan memilih dengan tenang. Sekarang, jiwa terpilih, aku ingin kamu kembali ke satu inti, kewaspadaan batin. Kewaspadaan batin bukan paranoia. Kewaspadaan batin adalah kesadaran penuh terhadap energi yang masuk dan keluar. Kewaspadaan batin adalah kemampuan mengatakan ada yang tidak selaras tanpa perlu bukti dramatis. Kewaspadaan batin adalah kemampuan mundur satu langkah ketika intuisi berkata, tunggu. Kewaspadaan batin juga berarti kamu tidak lagi memaksa dirimu berada di tempat yang meremehkan sinyal. Karena ada orang yang akan menertawakan intuisi. Ada orang yang akan menyepelekan perasaan. Ada orang yang akan mengatakan kamu terlalu sensitif. Tetapi mereka bukan kamu. Mereka tidak hidup di tubuhmu. Mereka tidak mendengar getaranmu. Mereka tidak merasakan alam halus yang kamu rasakan. Jiwa terpilih. Kamu tidak perlu persetujuan untuk melindungi dirimu. Kamu hanya perlu keberanian untuk menghormati sinyal. Dan sekarang, di akhir dari aliran panjang ini, bukan akhir perjalananmu, tetapi akhir dari satu putaran, aku ingin menutup ruang ini dengan penguncian energi yang lembut dan netral. Bukan ritual yang mengikat, bukan kata-kata yang membuatmu bergantung, tetapi penegasan batin yang menguatkan. Tarik napas. Bayangkan ada cahaya lembut di atas kepalamu, bukan cahaya yang menyilaukan, tetapi cahaya yang menenangkan. Biarkan cahaya itu turun perlahan ke dahi, ke mata, ke tenggorokan, ke dada, ke perut, ke tangan, ke kaki. Bayangkan cahaya itu menutup celah-celah energi yang pernah bocor karena kamu terlalu banyak memberi. Bayangkan cahaya itu menjadi selimut tipis yang membuatmu aman tanpa mengurungmu. Katakan dalam batin, pelan saja, aku dilindungi, aku dijaga, aku dipandu, aku memilih kebenaran, aku memilih ketenangan, aku memilih batas yang suci, aku melepaskan yang tidak selaras, aku memulihkan diriku, aku bangkit. Dan ketika kamu selesai mengatakan itu, jangan cari tanda besar. Cukup rasakan satu hal, napasmu mungkin lebih lapang. Itu sudah cukup. Karena kebangkitan tidak selalu datang sebagai petir. Kadang kebangkitan datang sebagai napas yang akhirnya tidak sesak. Jiwa terpilih, kamu tidak sendirian di jalan ini. Kamu tidak hilang, kamu tidak gagal. Kamu hanya sedang dibersihkan, kamu hanya sedang dikembalikan. Kamu hanya sedang dipindahkan dari kebingungan menuju kejernihan, dari beban menuju ringan, dari pola lama menuju arah baru. Dan jika hari-hari ke depan terasa mengguncang, ingat, guncangan bukan selalu kehancuran. Kadang guncangan adalah cara semesta memisahkan yang palsu dari yang nyata. Kadang guncangan adalah cara semesta mematahkan rantai yang tidak terlihat. Kadang guncangan adalah cara semesta membebaskanmu dari sesuatu yang kamu sendiri sulit lepaskan. Tetap hening, tetap waspada, tetap jaga energimu, tetap berjalan. Karena yang sedang terjadi bukan sekadar drama hidup. Ini adalah penataan ulang takdir. Ini adalah kebangkitan kesadaran. Ini adalah pemulihan jiwa. Ini adalah momen ketika kamu berhenti menjadi korban cerita orang lain dan kembali menjadi penjaga rumah batinmu sendiri. Dan rumah itu, jiwa terpilih, mulai hari ini tidak akan lagi mudah dimasuki oleh yang membawa badai. Rumah itu akan menjadi tempat yang hanya menerima yang jujur, yang selaras, yang menumbuhkan. Kamu aman, kamu sadar, kamu bangkit.